Akhirnya Mu Chen sampai ke lokasi Shen Changsheng berada. Mu Chen memegang leher Mo Feng yang sebelumnya melukai Susuan, sedangkan Jisuan memegang leher Shen Changsheng dan Li Xuantong. Tidak disangka Jisuan telah menyiapkan jebakan untuk Mu Chen yang disebut misi penghapusan Mu Chen dengan meminta bantuan aliansinya. Ternyata hal yang sama juga dilakukan Mu Chen, alhasil pertempuran besar tidak terjadi, mereka memilih untuk duel berdua. Konfrontasi yang menghancurkan bumi, sesuai keinginan kamu. Ketika suara Mu Chen menyebar ke cakrawala, para ahli dari segala macam tiba-tiba mengecilkan mata mereka saat mereka melihat pemuda misterius dan ramping itu. Penerimaan Mu Chen atas tantangan itu di luar harapan mereka. Namun, siapapun dapat melihat dari situasi saat ini bahwa Jisuan memaksa Mu Chen untuk bertarung dengannya sendirian. Dengan budidaya Mu Chen di bencana energi spiritual, dia berada di sisi yang lebih lemah. Mungkin Mu Chen memiliki sarana untuk mengimbangi kelemahan itu. Namun, itu hanya bisa digunakan pada ahli biasa. Menghadapi Jisuan yang mengerikan, dia akan mengerti betapa sulitnya mengkompensasi celah di antara mereka. Siapa yang berani mengatakan bahwa Jisuan tidak punya sarana juga? Mu Chen, Su Huang dan yang lainnya memandang Mu Chen dengan cemas. Shen Changsheng dan Li Xuantong juga bertukar pandangan dengan alis berkerut. Jelas, mereka tidak mendukung pertarungan Mu Chen dengan Jisuan. Sebelumnya, ketika mereka menghadapi Jisuan, mereka mengerti betul kekuatan mengerikan apa yang dimiliki pemuda itu. Wen Qingxuan melirik Mu Chen, bibir kemerahannya bergetar. Namun, ekspresinya berat saat dia tetap diam tanpa sepatah kata pun. Dia tahu bahwa Jisuan saat ini tidak dapat dibandingkan dengan semua lawan lain yang telah ditemui Mu Chen sejauh ini. Bodoh itu, Wu Yingying tidak bisa menahan untuk tidak menggeretakkan giginya yang putih seperti mutiara saat dia menginjak kakinya dengan keras. Jika dia bodoh, maka jumlah orang normal bisa dihitung. Wu Ling tertawa ketika dia menoleh ke arah Wen Buseng, yang mengenakan senyum tidak berbahaya yang berdiri di sampingnya, dengan senyuman saat dia bertanya, apa pandangan Brother Wen tentang ini? Wen Buseng berasal dari Akademi Spiritual tak terkalahkan. Meskipun nama Akademi Roh sangat mewah, reputasi Akademi Spiritual sangat rendah. Kekuatan Akademi Spiritual itu hampir tidak memenuhi turnamen Akademi Spiritual besar. Tapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa pemuda dari Akademi Spiritual tertentu ini dapat memimpin timnya ke peringkat 8 dalam peringkat poin. Itu bukanlah tugas yang mudah untuk mencapai prestasi seperti itu sebagai kualifikasi untuk ikut serta di final. Dengan demikian, banyak tim yang menargetkan timnya, tetapi tidak ada satupun yang berhasil mencapai tujuannya. Hasilnya menjelaskan bahwa tim dari Akademi Spiritual berukuran kecil ini adalah kuda hitam terbesar di turnamen ini. Mendengar kata-kata Wu Ling, senyum tak berbahaya Wen Buseng yang menggantung di wajahnya sedikit membeku saat dia menjawab, Jisuan sangat tangguh. Saat dia berbicara, dia membuat jeda sebelum melanjutkan kata-katanya, namun, Mu Chen, sangat sulit untuk dihadapi. Terlepas dari kenyataan bahwa dia hanya memiliki budidaya bencana energi spiritual, saya bisa merasakan bahwa bahaya yang datang darinya tidak lebih lemah dibandingkan dengan Jisuan. Petik 2. Konfrontasi ini akan sangat menarik. Tapi hasilnya harus bergantung pada kinerja Mu Chen. Petik 2. Mendengar evaluasinya, Wu Ling tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dengan ringan. Dia memfokuskan perhatiannya ke area itu saat dia bergumam, ini akan sangat menarik. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari segala macam, Mu Chen perlahan bergerak maju. Jisuan sedang memandang. Mu Chen dengan kedua matanya menyipit karena tersenyum saat pandangannya berkedip. Kamu benar-benar luar biasa telah berhasil sejauh ini dengan budidaya bencana energi spiritual. Mu Chen juga balas menatap Jisuan. Namun, dia tidak berbicara sepatah kata pun saat dia terbang ke cakrawala dengan menghentakkan kakinya, berdiri di langit. Mengepalkan tinjunya, petir berwarna hitam melonjak keluar dari tubuhnya, membawa deru guntur. Ayo pergi, saya akan melihat seberapa banyak Anda telah meningkat selama ini. Mu Chen berkata sambil perlahan mengulurkan telapak tangannya. Jisuan tersenyum sebagai jawaban tanpa kehangatan. Detik berikutnya, semua orang bisa dengan jelas melihat energi spiritual yang deras menyapu tubuhnya. Gemuruh, gemuruh. Energi spiritual yang agung dan kuat menyapu seperti lautan, membawa suara gemuruh. Tekanan energi spiritual juga menyebar saat menelan cakrawala. Wajah semua orang sedikit berubah pada tekanan energi spiritual karena membuat tubuh mereka terasa lebih berat.
Budidaya energi spiritual yang ditampilkan oleh Jisuan berada di bencana roh kelas 2. Namun, dia jelas sudah memiliki kualifikasi untuk mencoba menerobos bencana roh kelas 3. Dengan demikian, bencana roh kelas 2 biasa bukanlah lawannya. Energi spiritual yang sangat kuat. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan suara lembut. Dalam turnamen akademi spiritual hebat saat ini, mereka yang memiliki bencana roh kelas 2 adalah tingkatan teratas. Namun, Jisuan saat ini yang berdiri di depan mereka telah melampaui level itu dan akan segera berhubungan dengan spirit disaster kelas 3. Saat dia membuat terobosan ke bencana roh kelas 3, langkah terakhir yang dirindukan banyak orang akan tepat di hadapannya, alam berdaulat. Mu Chen menatap Jisuan, yang memiliki energi spiritual yang kuat beredar di sekelilingnya. Namun, tidak ada keheranan yang ditampilkan di wajahnya karena tidak mengherankan jika Jisuan memiliki kekuatan seperti itu dengan bakatnya. Gemuruh. Petir di sekitar Mu Chen menjadi semakin padat saat petir berkumpul di dadanya, perlahan membentuk menjadi 6 rune petir. Dalam sekejap, seluruh langit menjadi gelap seolah-olah petir berenang di langit. Saat petir hitam menjalar ke seluruh tubuh Mu Chen, dia juga memancarkan kekuatan kuat yang bisa meratakan pegunungan. Mu Chen berdiri di langit. Energi spiritual di sekitarnya tidak sekuat Jisuan, tetapi pembuluh darah di bawah kulitnya bergoyang-goyang seolah-olah mereka adalah cacing. Tubuh fisiknya diam-diam tersentak saat riak energi meledakkan ruang di sekitarnya. Dia benar-benar berhasil mengolah tubuh fisiknya sedemikian rupa. Melayang di langit jauh, Liu Qingyun melihat riak energi di sekitar Mu Chen saat kilatan keheranan berkedip di matanya. Tatapannya bahkan lebih berat saat dia menatap Mu Chen. Sebelum mencapai Realm Sovereign, sangat sulit untuk mengolah tubuh fisik. Jauh lebih sulit dibandingkan dengan mengolah energi spiritual. Jadi, itulah alasan mengapa tidak banyak orang membayar begitu banyak waktu untuk mengolah tubuh fisik mereka sebelum mencapai alam berdaulat. Saya ingin tahu apakah tubuh fisik Anda dapat menahan dampak energi spiritual saya. Jisuan tersenyum tipis sambil menatap Mu Chen. Kita akan tahu setelah kita mencoba. Mu Chen mengulurkan telapak tangannya saat dia membuat gerakan memprovokasi. Keberanian yang Anda miliki. Mulut Jisuan melengkung menjadi lengkungan dingin saat tatapannya berubah menjadi lebih dingin. Tidak ada yang melihatnya bergerak, tetapi energi spiritual yang deras menyapu seperti lautan. Serangan energi spiritual sebanyak selusin ditembakkan dengan kecepatan yang mencengangkan pada ukuran kira-kira 1000 kaki. Dengan sekejap, itu sudah sampai di atas Mu Chen. Roda, cahaya suci. Jisuan mengepalkan tinjunya saat selusin serangan energi spiritual digabungkan bersama, membentuk roda cahaya suci yang berukuran hingga 1000 kaki di atas Mu Chen. Saat roda ringan berputar, itu berubah menjadi cahaya saat terbang dengan beberapa suara gemerisik yang berasal darinya. Jisuan jelas kejam dengan kemampuannya karena dia tidak menunjukkan tanda-tanda gerakan untuk mengisyaratkan serangannya. Petir meledak di permukaan tubuh Mu Chen. Dia mengepalkan tinjunya saat tanda petir hitam perlahan-lahan meluas ke lengannya saat dia melemparkan tinjunya. Gemuruh. Raungan petir mengguncang cakrawala. Cahaya hitam kolosal terbang dari kepalan tangan Mu Chen saat meraung, yang bergema di seluruh cakrawala, berbenturan dengan roda cahaya. Ledakan. Cahaya hitam dan putih saling bersilangan di langit, sebelum larut, berubah menjadi badai dahsyat yang menyapu. Saat badai menyapu, sosok Mu Chen tiba-tiba menghilang dari lokasi aslinya. Berdesir, sosok Mu Chen muncul kembali di belakang Jisuan. Tidak ada ekspresi apapun di wajahnya saat dia dengan cepat membuat yang langsung membuat langit berbintang terbentuk di belakangnya. Kitab Suci Konstelasi 4 Dewa. Tinju Dewa Petir. Mu Chen mengirimkan gambar binatang dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya mengirimkan petir. Dua serangan tirani langsung menelan Jisuan. Perisai cahaya suci. Jisuan mengulurkan tangannya saat cahaya putih cemerlang berkumpul, sebelum berubah menjadi perisai besar. Di perisai, itu dipenuhi dengan rune suci yang membuatnya terlihat tak tertembus. Ledakan. Serangan tirani Mu Chen sangat bentrok dengan perisai. Namun, dia tidak bisa menembusnya, hanya mampu membuat perisai cahaya sedikit bergetar. Metode Jisuan jauh melampaui semua lawannya di masa lalu. Tidak hanya dia memiliki energi spiritual yang kuat, teknik yang dia kembangkan juga bukan barang biasa Anda. Kekuatan bertarungnya diakui sebagai puncak kesempurnaan. Tangan cahaya suci. Setelah menahan serangan Mu Chen, Jisuan mendorong telapak tangannya keluar saat tangan cahaya suci raksasa muncul di atas Mu Chen saat dibanting,
menyebabkan udara di dekatnya meledak dari kekuatan. Ledakan, petir hitam lainnya membumbung ke langit saat itu menghadapi tangan cahaya suci. Ledakan, 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 pertukaran kedua orang itu sangat cepat. Hanya dalam waktu selusin napas, mereka telah bertukar lusinan gerakan. Cahaya hitam meledak saat cahaya suci menghilang, menyebabkan seluruh cakrawala menjadi gelap dan terdistorsi dari dua serangan mengerikan itu. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan keterkejutan diarahkan ke pertukaran sengit antara keduanya, sampai-sampai bahkan beberapa ahli yang telah menembus bencana roh kelas 2 memiliki sudut mulut mereka berkedut, karena pertukaran itu terlalu menakutkan. Selama pertukaran mereka, Mu Chen jelas menerima lebih banyak pukulan. Namun, dengan tubuh fisiknya yang kuat, ia berhasil menahannya. Oleh karena itu, tidak ada pihak yang berada di pihak yang menguntungkan dalam pertarungan mereka. Tidak akan ada hasil jika mereka berdua terus seperti itu, kata Wu Ling saat dia menyaksikan pertempuran dari jauh. Wen Buseng dengan ringan menganggukkan kepalanya. Tak lama kemudian, matanya langsung menciut saat dia perlahan berbicara, jadi mereka harus mengungkapkan beberapa kartu mereka. Ketika Wen Buseng berbicara, cahaya putih tiba-tiba berkumpul di langit yang tampak seperti matahari terik yang bersinar ke tanah, bersama dengan riak energi spiritual yang menakutkan membumbung ke langit. Bencana roh kelas 3 vs fisik pencahayaan rune hepta. Bas, sinar cahaya putih cemerlang yang tampak seperti matahari yang terik saat sinar cahaya menyinari cakrawala ini. Adegan aneh itu langsung menarik perhatian semua orang. Ledakan, Mu Chen memasang tatapan serius di matanya saat dia mengepalkan tinjunya dan mengirimkannya. Dalam sekejap, pencahayaan yang tampak seperti naga yang marah meraung saat itu menyerbu bersama dengan energi spiritual tak terbatas saat melesat ke arah Jisuan, yang memancarkan kecemerlangan tak berujung. Jisuan berdiri di langit dan berada di tengah cahaya cemerlang saat energi spiritual yang kuat berfluktuasi di sekitarnya. Rambut hitam panjangnya berkibar saat hawa dingin memenuhi matanya. Dia mengangkat kepalanya saat dia mengarahkan pandangannya ke petir hitam yang masuk. Mulutnya melengkung menjadi senyum mengejek saat dia bergerak, meledak. Berdesir, sosoknya langsung muncul di hadapan petir hitam saat dia dengan santai mendorong telapak tangannya ke arah petir hitam. Bang! Energi spiritual putih cemerlang meletus dalam bentuk berkas cahaya. Kemanapun cahaya putih bergerak, itu menghancurkan petir hitam yang mengamuk di jalannya. Mu Chen, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kekuatan saya hanya bencana roh kelas 2? Menghancurkan petir dengan satu telapak tangan, jubah Jisuan berkibar bersama rambut hitamnya. Dia melihat ke bawah, dari atas, ke arah Mu Chen, yang berdiri di hadapannya, karena dia memiliki senyum yang dalam di wajahnya. Mendengar kata-kata Jisuan, ahli yang tak terhitung jumlahnya yang hadir di tempat ini membuat hati mereka tersentak saat mereka menjadi tercengang. Arti di balik kata-kata Jisuan, mungkinkah dia telah menembus ambang batas menuju bencana roh kelas 3? Tatapan Luoli, Wen Qingxuan dan yang lainnya menyempit saat ekspresi mereka menjadi sedikit berat saat ini. Jisuan memang menyembunyikan kekuatan aslinya. Di atas cakrawala, Jisuan tersenyum ringan dan membuat gerakan memegang dengan tangannya. Dalam sekejap, tekanan energi spiritual yang menakutkan menyebar saat tekanan meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Selain itu, energi spiritual putih tak terbatas seperti lautan di sekitar Jisuan karena terus melambai, memancarkan energi kekerasan. Dibandingkan sebelumnya, energi spiritualnya jauh lebih kuat. Saya tidak pernah membayangkan, dalam imajinasi terliar saya, bahwa Jisuan berhasil menembus bencana roh kelas 3, sungguh orang yang dalam dan tak terukur. Pantas saja dia bisa dengan mantap menempati spot numero 1. Ini tidak bagus untuk Mu Chen. Desahan bergema di sekitar cakrawala ini. Lonjakan tiba-tiba kekuatan Jisuan memecahkan kebuntuan antara keduanya dalam sekejap. Jika Jisuan benar-benar memiliki kekuatan bencana roh kelas 3, tidak mungkin bagi Mu Chen untuk menolaknya. Bagaimana kamu akan melawan saya sekarang? Tatapan Jisuan tajam saat dia melihat Mu Chen. Tak lama setelah itu, segel tangannya berubah saat gelombang energi spiritual yang agung tersapu dengan cahaya berkumpul bersama. Membentuk segel cahaya besar di atas Mu Chen. Segel cahaya memancarkan cahaya cemerlang saat jatuh. Energi menakutkan itu langsung mengunci beberapa ribu kaki, dengan Mu Chen di tengah, tidak memungkinkan dia memiliki sedikit pun kesempatan untuk melarikan diri. Dibandingkan sebelumnya, serangan Jisuan jauh lebih kuat.
Jika Mu Chen masih menggunakan metode sebelumnya untuk menahannya dengan paksa, dia pasti akan terluka. Saat Mu Chen jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dalam konfrontasi ini, mungkin hasilnya akan diputuskan. Mu Chen mengangkat kepalanya saat pupil hitamnya memantulkan cahaya yang cemerlang. Segel cahaya kolosal dengan cepat meluas di pupil matanya. Tekanan yang dibawa oleh serangan itu membuat ruang di sekitarnya terkunci. Sedemikian rupa sehingga bahkan petir hitam yang berkedip-kedip di tubuhnya menderita di bawah tekanan. Ini adalah seberapa kuat bencana roh kelas 3. Serangan itu bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh Hexarune Lightning Body-nya. Jisuan yang berdiri di hadapannya memang musuh yang membutuhkannya untuk memberikan segalanya. Mu Chen sangat menghirup udara saat dia perlahan menutup matanya di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya. Apakah dia menyerah? Jauh di Cakrawala, Sue Tianhe berdiri di langit saat murid-murid merahnya memandang Mu Chen dengan ketidakpedulian saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah seseorang yang menerima cinta Luo Li begitu lemah? Sepertinya pengaruh mengusir dia dari jalan spiritual sangat besar. Yun Fang dari Akademi Spiritual 9 Kuali bergumam dengan senyum tipis. Jika budidaya Mu Chen tidak terganggu selama setahun, dia saat ini mungkin tidak lebih lemah dari Jisuan. Namun, sayang sekali tidak ada, jika, di dunia ini. Mu Chen, dia, wajah Su Huang dan yang lainnya dipenuhi dengan kecemasan, kekuatannya langsung membalik papan itu. Shen Changsheng dan Li Xuantong juga memasang ekspresi berat di wajah mereka, karena mereka tidak pernah berharap Jisuan menjadi begitu kuat sampai-sampai dia sudah berhasil melewati ambang bencana roh kelas 3. Bahkan di seluruh turnamen Akademi Spiritual Besar, dia adalah orang pertama yang berhasil menerobos ke bencana roh kelas 3, kan? Luo Li dan Wen Qingxuan tidak berbicara, tetapi tatapan menawan mereka tertuju pada pemandangan di langit. Jelas, mereka telah mengungkapkan kekhawatiran yang mereka miliki di hati mereka. Jisuan adalah lawan yang tidak bisa diremehkan siapapun. Gemuruh. Tepat ketika semua orang di wilayah ini tercengang dengan tindakan Mu Chen, langit langsung menjadi gelap. Setelah itu, seseorang menyadari bahwa awan guntur telah muncul di atas mereka, tanpa mereka sadari, saat petir berkedip di awan guntur dengan raungan guntur yang dalam bergema. Tesi. Saat kilat berkedip, sambaran petir kolosal tiba-tiba jatuh dari langit, merobek cakrawala, sebelum menghantam tubuh Mu Chen di bawah banyak tatapan kaget. Petir hitam hampir mengubur sosok Mu Chen di dalamnya. Sinar petir menyebar saat mereka berkilauan. Riak keras yang disebabkan olehnya juga telah membuat ruang di sekitarnya mendidih. Namun, petir hitam itu tidak bertahan lama karena lenyap dalam kecepatan tinggi. Petir tampaknya telah tertarik karena dengan cepat diserap ke dalam tubuh Mu Chen. Dalam sekejap mata, sosok Mu Chen muncul kembali di depan mata semua orang. Tidak ada perubahan apapun di tubuhnya, kecuali fakta bahwa petir hitam yang menutupi tubuhnya dari sebelumnya telah lenyap tanpa jejak. Tepat pada saat ini, Mu Chen perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Gemuruh, seolah-olah petir lahir di pupil hitamnya. Tak lama kemudian, dia menginjak kakinya, menyebabkan ruang di bawahnya terdistorsi. Setelah itu, dengan gemerisik, dia membubung ke cakrawala. Ledakan, pakaian Mu Chen robek. Saat pakaiannya robek, semua orang bisa melihat tanda petir yang muncul di dadanya. Dan totalnya ada 7. Rune Lightning Fisik. Ledakan, raungan guntur terdengar di cakrawala saat sosok Mu Chen berubah menjadi sambaran petir hitam. Di dalam petir hitam, itu berisi kekuatan sombong yang tak terlukiskan. Ledakan, kilatan petir hitam yang dibentuk Mu Chen melonjak. Detik berikutnya, itu sudah sangat bentrok dengan segel cahaya kolosal yang jatuh. Istirahat. Dalam sekejap kedua kekuatan bentrok, sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar. Petir hitam tampak seperti tombak dewa petir yang akan menembus cakrawala ini, menyebabkan cakrawala ini langsung menjadi gelap. Apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih mencengangkan, karena semua orang bisa melihat retakan muncul pada segel cahaya saat itu meluas dengan cepat. Retak, suara yang jelas dan tajam, terdengar saat petir hitam menembus segel cahaya. Wajah semua orang berubah drastis. Kilatan petir menembus segel cahaya, sebelum perlahan menghilang di langit. Setelah disipasi, sosok Mu Chen yang toples muncul sekali lagi. Pupil hitamnya tampak seolah-olah ada dunia petir di dalamnya saat tatapannya membuat orang lain merasa takut. Di bawahnya, segel cahaya meledak saat itu pecah. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya diperlebar,
sedikit demi sedikit, sambil mengikuti cahaya yang pecah. Serangan Jisuan benar-benar runtuh. Bagaimana mungkin? Seruan bergema saat suara itu bergetar. Jisuan saat ini telah menggunakan kekuatannya sebagai bencana roh kelas 3. Tapi meski begitu, dia tidak bisa mengalahkan Mu Chen. Tubuh fisiknya semakin kuat. Wen Buseng memasang ekspresi berat saat dia melihat sosok toples dan langsing, Mu Chen. Energi spiritual yang terakhir tidak tumbuh banyak, tetapi tubuh fisiknya beberapa kali lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Wu Ling juga dengan ringan menganggukkan kepalanya setuju. Dia memang bukan orang yang begitu mudah untuk dihadapi. Sepertinya mereka berdua memiliki kartu di lengan baju mereka. Sen Changsheng dan yang lainnya menghembuskan nafas lega. Tak lama kemudian, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Membandingkan Mu Chen dengan kekuatan yang dia miliki ketika turnamen akademi spiritual besar baru saja dimulai, dia benar-benar tumbuh begitu kuat. Orang ini benar-benar memiliki karakter yang sama dengan Jisuan. Keduanya suka menyembunyikan kartu mereka di lengan baju. Wen Qingxuan mendengus. Namun, berbeda dengan kata-katanya, ekspresi cemasnya sedikit lega. Aku takut bahkan kamu tidak tahu berapa banyak kartu yang dia sembunyikan di lengan bajunya, Luoli. Luoli tidak menjawab, tetapi dia memberikan senyum dangkal sebagai tanggapan. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen dan Jisuan berhadapan di langit. Salah satunya memiliki lautan energi spiritual di sekelilingnya, sementara yang lain memiliki tanda petir di tubuhnya, keduanya tampak sangat sombong. Benar-benar tangguh. Jisuan menatap Mu Chen saat hawa dingin mengalir dari matanya. Namun, dia masih memiliki senyuman di wajahnya yang menawan. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa kekuatan tubuh fisik saya hanya pada level seperti itu? Mu Chen samar-samar tersenyum saat membalas kata-katanya pada Jisuan. Masih terlalu dini bagimu untuk bersukacita. Jisuan tersenyum saat cahaya beredar di matanya. Sejujurnya, jika ini adalah batasmu, maka kamu akan tetap di sini hari ini. Petik 2. Mu Chen perlahan mengulurkan tangannya saat dia membentuk segel aneh dengan ujung jarinya sebagai sesuatu seperti ujung pisau yang bahkan bisa membuat Jisuan merasa kaget meledak dari matanya. Sekarang, giliranku untuk menyerang. Membalas. Sekarang, giliranku untuk menyerang. Ketika suara dalam Mu Chen bergema, banyak ahli yang hadir di cakrawala ini mempersempit pandangan mereka sepanjang waktu. Cara Mu Chen bertarung adalah Jisuan menyerang saat dia bertahan. Dan sekarang, apakah dia akhirnya akan mengubah cara bertarungnya? Tetapi, bahkan jika tubuh fisiknya tumbuh lebih kuat, apakah dia benar-benar mampu melawan Jisuan, yang telah mencapai bencana roh kelas 3? Di cakrawala, Ji yang melonjak di sekitarnya memiliki matanya berkedip setelah mendengar kata-kata Mu Chen. Tak lama kemudian, dia terkekeh. Aku akan mengantisipasi kalau begitu. Dia menyilangkan lengannya, tidak berniat menghalangi Mu Chen. Meskipun itu di luar ekspektasinya ketika tubuh fisik Mu Chen semakin kuat, masih terlalu naif bagi Mu Chen untuk berpikir bahwa dia akan takut padanya berdasarkan itu. Mu Chen tidak terganggu dengan tawa Jisuan karena dia sudah membentuk segel buram dengan tangannya ketika dia berbicara sebelumnya. Saat segel tangannya berubah, lingkaran hijau tua menyebar dengan telapak tangannya di tengah. Seni menanam pohon. Mu Chen menggonggong ke dalam di kepalanya saat lingkaran hijau tua terlihat meluas. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, lampu hijau jatuh dari langit. Suara gemerisik terdengar sebelum hutan hijau tua yang luas muncul dari tanah. Hutan dipenuhi dengan pohon-pohon raksasa dengan cahaya yang bersirkulasi di permukaannya. Ini adalah kemunculan tiba-tiba hutan hijau tua membuat semua orang membelalak kaget. Namun, ekspresi mereka berubah, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika mereka tidak bisa merasakan riak berbahaya yang datang dari hutan. Sungguh, cara yang nyaman untuk menanam pohon. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan metode yang begitu aneh, mampu menumbuhkan hutan dalam gerakan. Tapi, sekali lagi, mereka tahu bahwa ini tidak diciptakan oleh Mu Chen dari ketiadaan. Karena cara penciptaan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka capai pada level mereka saat ini. Hutan harus menjadi sesuatu yang telah disiapkan Mu Chen sejak lama karena beberapa artefak spiritual yang tidak biasa memang memiliki kemampuan seperti itu. Membentuk alam interspatial kecil di mana seseorang dapat menyimpan makhluk hidup di dalamnya.
Luo Li dan Wen Qingxuan saling bertukar pandang karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat Mu Chen melakukan metode yang aneh. Shen Changsheng dan yang lainnya diam-diam menyeka keringat dingin mereka. Jika bukan saat ini bukan saat yang tepat, mereka mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Mu Chen, yang berdiri di cakrawala, tidak terganggu oleh tatapan yang tidak biasa dari semua orang saat dia melirik ke hutan yang luas. Setelah itu, segel tangannya diganti lagi. Bas, berdengung. Mengikuti perubahan segelnya, cahaya kehijauan gelap melonjak keluar dari hutan. Cahaya itu dipenuhi dengan energi spiritual yang kuat. Energi spiritual dipenuhi dengan kekuatan hidup. Dibandingkan dengan energi spiritual berbintik-bintik alami, itu samar-samar memiliki spiritualitas yang bagus. Ada yang tidak beres. Tatapan Wuling dan yang lainnya yang sedang menatap hutan hijau tua tiba-tiba menyempit, bersamaan dengan ekspresi mereka menjadi sedikit lebih berat. Mereka sepertinya merasakan sesuatu. Cahaya hijau tua menyebar dari hutan seperti lautan saat tekanan aneh mulai dipancarkan. Bisikan-bisik itu mulai mereda karena mereka mulai merasa ada yang tidak beres. Mu Chen pasti punya alasan untuk menciptakan hutan yang begitu besar, tidak hanya untuk tujuan melihat. Di cakrawala, ekspresi Mu Chen tenang. Tak lama kemudian, jari-jarinya yang ramping terjalin diam-diam. Kitab suci kayu ilahi. Suara mendesing. Pohon-pohon raksasa di hutan yang luas mulai meledak saat samudera spiritual hijau tua melonjak saat tiba-tiba berkumpul menuju Mu Chen. Gemuruh. Energi spiritual yang deras berkumpul di bawah kaki Mu Chen, itu seperti selembar lautan. Hijau tua dipenuhi dengan kekuatan hidup. Energi spiritual bahkan membuat wajah Jisuan sedikit berubah. Dia merasakan bahaya dari energi spiritual. Mu Chen menghirup udara saat dia mengarahkan pandangan dinginnya ke arah Jisuan saat dia tersenyum tipis. Namun, senyumannya tampak seperti ada pisau yang tersembunyi di senyumannya. Sekarang giliranmu menerima serangan dariku. Seni ilahi kecil, roda ilahi dari kayu surgawi. Mata Mu Chen tiba-tiba menjadi dingin saat segel tangannya berubah. Lautan hijau tua di bawah kakinya membumbung tinggi ke langit dalam sekejap saat berkumpul dengan kecepatan tinggi. Setelah itu, roda kayu ringan dengan ukuran beberapa ribu kaki mulai terbentuk di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Roda diam-diam melayang di atas kepala Mu Chen. Meskipun warna kehijauan tua membuatnya terlihat seperti terbuat dari kayu, itu memancarkan fluktuasi yang tak terhentikan, sepertinya dewa yang melakukan hukuman dewa. Wajah semua orang menjadi berat. Bahkan mereka yang sekuat Wuling, Wen Buseng, Liu Qingyun dan berbagai ahli puncak dari turnamen akademi spiritual hebat sedikit menyipitkan mata mereka. Roda ilahi dari kayu surgawi yang diciptakan Mu Chen adalah seni ilahi kecil yang asli. Menambah energi yang telah diserapnya dari Divine Wooden Scripture dan fakta bahwa kedua Divine Arts ini berasal dari asal yang sama, laser Divine Art ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan waktu lain yang digunakan Mu Chen, dengan fakta bahwa kedua seni ilahi saling melengkapi. Menghadapi serangan menakutkan semacam ini, bahkan seorang ahli yang telah melangkah ke dalam bencana roh kelas 3 akan takut. Dia benar-benar tidak sederhana, memiliki sarana seperti itu. Sue Tianhe perlahan berkata sambil menatap pemandangan itu. Bahkan dia bisa merasakan bahaya dari serangan Mu Chen. Orang itu memang bisa menyamai Jisuan dan menonjol dari yang lain. Di atas langit, senyum yang digantung di wajah Jisuan perlahan memudar. Dia menatap Mu Chen saat dia mengepalkan kedua tinjunya, menyebabkan energi spiritual putih di sekelilingnya tumbuh lebih kuat. Jelas, dia merasakan betapa kuatnya serangan Mu Chen. Pergilah. Mu Chen akhirnya mengulurkan jari ramping di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya menunjuk ke bawah, suaranya yang dingin bergema. Bas, mengikuti tindakan Mu Chen yang mengarahkan jarinya ke bawah, roda kolosal dan antik mulai berputar perlahan saat rotasi dengan cepat dipercepat dengan kecepatan cepat. Bas, roda ilahi berubah menjadi busur hijau tua saat dengungan yang menusuk telinga dipancarkan darinya. Bahkan ruang itu memiliki bekas luka di daerah bilahnya. Whoosh! Roda dewa terbang ketika rotasi telah mencapai batasnya. Ledakan, kecepatan roda ilahi tak terlukiskan, tampak seperti telah berteleportasi. Dalam sekejap, itu menembus ruang karena muncul hampir 300 meter dari Jisuan. Seni suci cahaya suci, penjaga cahaya suci. Wajah Jisuan berubah lebih berat saat segel tangannya berubah, mengikuti gonggongan yang bergema. Whoosh! Cahaya suci yang menyelimuti langit dan bumi melonjak keluar dari tubuhnya saat itu meluas di sekelilingnya dengan kecepatan yang mencengangkan.
Dalam sekejap mata, itu telah mengambil bentuk gambar cahaya suci yang sangat besar. Gambar itu telah melebarkan sayapnya karena melindungi Jisuan. Ledakan. Saat gambar cahaya suci muncul, roda Divine juga tiba-tiba menyapu. Sepertinya tabrakan dari meteorit saat berbenturan dengan sayap kolosal. Cahaya yang tak terlukiskan meledak saat menutupi matahari. Seluruh wilayah ini diselimuti oleh cahaya menyilaukan yang membuat orang lain bahkan sulit untuk membuka mata mereka. Gemuruh. Cahaya menyilaukan yang intens hanya berlangsung selama beberapa saat, sebelum semua orang bisa merasakan tornado energi spiritual menakutkan yang menyapu. Ledakan, ledakan, tanah retak bersama dengan puncak gunung di sekitarnya yang dipotong. Banyak orang yang lebih dekat terbang menjauh dari keterkejutan. Hanya beberapa ahli yang memiliki kekuatan yang layak hampir tidak bisa menstabilkan tubuh mereka. Namun, noda keterkejutan tampak di wajah mereka. Bentrokan itu terlalu mengejutkan. Gelombang kejut energi spiritual yang mendatangkan malapetaka berlangsung selama beberapa menit, sebelum perlahan-lahan mereda. Ketika langit dan bumi mendapatkan ketenangannya dipulihkan, kekacauan total muncul di hadapan semua orang. Pemandangan retakan yang kira-kira selebar 10.000 kaki membuat mata yang melihatnya berkedut, berdesir. Namun, garis pandang mereka hanya berhenti di tanah untuk sesaat, sebelum mengarahkan pandangan mereka ke atas. Di Cakrawala, berdiri dua sosok. Namun, keduanya dikirim terbang terpisah ribuan meter. Gambar cahaya suci kolosal di sekitar Jisuan juga menghilang sebelum sosoknya terungkap kepada semua orang. Lebih dari setengah pakaiannya robek, wajahnya gelap saat dia dengan kejam menatap mata Mu Chen. Dia memblokirnya. Ketika semua orang melihat keadaan Jisuan saat ini, mereka tidak bisa menahan untuk berseru. Pada saat yang sama, mereka merasakan ketakutan di hati mereka. Jisuan terlalu tangguh. Bahkan ketika dia dihadapkan dengan serangan menakutkan dari Mu Chen, dia masih bisa membela diri. Namun, alasan mengapa Jisuan mampu membela diri adalah karena dia memahami seni ilahi. Selain itu adalah seni ilahi tipe pertahanan. Kalau tidak, dia pasti akan terluka. Meski demikian, Jisuan mampu mempertahankan diri dari serangan Mu Chen. Hebat, Jisuan menatap jejak darah di lengannya saat dia mengarahkan pandangan gelapnya ke arah Mu Chen. Dia tersenyum menakutkan. Kamu memang tangguh. Untuk dapat melepaskan serangan tingkat ini dengan kultivasi Anda di bencana energi spiritual. Petik 2. Namun, aku masih harus memberitahumu dengan penyesalan bahwa masih mustahil bagimu untuk menyakitiku, bahkan jika kamu telah menguasai seni ilahi. Dan sekarang, gerakan apa lagi yang kamu punya? Ketika dia berbicara sampai akhir, tatapan Jisuan benar-benar dipenuhi dengan hawa dingin. Murid hitam Mu Chen menatap Jisuan dengan tenang. Tak lama kemudian, senyuman aneh muncul di wajah tampannya saat dia dengan ringan berkata, masih terlalu dini bagimu untuk bersukacita. Mendengar kata-katanya, murid Jisuan langsung menyempit saat dia merasakan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa setelah lapisan awan putih terkoyak, awan petir hitam muncul yang tersembunyi di balik lapisan awan putih. Petir hitam di awan petir tampak seperti naga raksasa yang berguling, memancarkan kekuatan penghancur. Saat ini, sebuah suara diam-diam terdengar di hati Mu Chen. Seni pengendali petir, kartu Tram tersembunyi, gemuruh. Suara besar terdengar, suara petir yang marah langsung bergema di antara langit dan bumi ini. Raungan itu bahkan membuat langit bergetar dalam sekejap. Awan hitam bertumpuk di langit saat petir hitam kolosal yang tampak seperti naga hitam bergoyang-goyang di awan petir, memancarkan riak kehancuran. Semua orang tercengang oleh pemandangan yang tiba-tiba itu. Bahkan mereka yang sekuat Wu Ling, Sue Tianhe, dan Liu Qingsun terkejut karena mereka tidak merasakan fluktuasi aneh sebelumnya. Metode yang sangat licik. Liu Qingyun berbicara dengan suara berat. Saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Roda ilahi yang digunakan Mu Chen bukanlah langkah terakhirnya. Teknik pamungkas yang sebenarnya adalah petir yang tersembunyi di balik roda ilahi. Mu Chen menggunakan roda ilahi untuk menutupinya. Ketika dia menarik energi spiritual yang mendidih antara langit dan bumi ini, dia diam-diam menutupi teknik pamungkasnya ini. Sungguh skema yang dalam. Wu Ling menghela nafas pelan. Serangan sebelumnya sudah sangat menakutkan. Namun, Mu Chen tidak puas dengan itu dan menyembunyikan teknik pamungkas yang lebih besar di balik yang pertama. Menghadapi serangan kembar yang terungkap dan tersembunyi, bahkan jika seseorang berhasil menahan serangan pertama, tidak mungkin untuk bertahan dari serangan kedua yang tersembunyi.
Gemuruh. Tepat ketika semua orang terkejut dengan munculnya awan petir, tatapan dingin Mu Chen sudah tertuju pada Jisuan, yang ekspresinya sedikit jelek saat ini. Seni pengendali petir, ayo. Tanpa kata-kata yang berlebihan, segel tangannya berubah saat dia menarik jari-jarinya yang ramping. Ledakan. Awan hitam langsung terkoyak saat raungan keras bergema di cakrawala ini. Ketika semua orang mengangkat kepala mereka, petir hitam tampak seolah-olah melakukan penilaian kilat saat petir hitam kolosal jatuh. Tesi. Kecepatan petir yang jatuh sangat cepat sehingga tidak mungkin untuk dihindari. Di tempat-tempat yang disambar petir, ruang terdistorsi dan tampak seperti kaca yang akan pecah setiap saat. Karena pilar hitam petir memiliki kecepatan yang sangat cepat, itu muncul di atas Jisuan dalam sekejap. Saat ini, jumlah energi spiritual di sekitar Jisuan masih membeku. Karena dia harus membela diri terhadap roda ilahi kayu surgawi dari Mu Chen sebelumnya, dia harus mengedarkan energi spiritual di dalam tubuhnya, yang menyebabkannya menjadi lamban untuk sesaat. Selanjutnya, ketika serangan Mu Chen datang, itu adalah saat yang tepat di mana energi spiritual dalam tubuh Jisuan tidak dapat memulihkan kembali ke puncaknya. Semua ini bisa dikatakan kebal. Serangan ini adalah langkah pamungkas sejati yang telah dibuat Mu Chen. Wajah semua orang membeku saat melihat saat mereka menatap Jisuan, yang ditelan oleh pilar petir hitam. Setelah mendominasi slot numero 1 begitu lama dan belum pernah dikalahkan sebelumnya, apakah dia akan kalah hari ini? Menghadapi serangan yang Mu Chen telah dengan sempurna menangkap kesempatan untuk digunakan, bahkan seseorang seperti Jisuan harus dikalahkan, bukan? Bang! Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki segala macam suasana hati, pilar hitam petir akhirnya jatuh saat menabrak Jisuan, benar-benar menelan tubuhnya. Pilar hitam petir jatuh dari langit seolah itu adalah pilar yang bisa menopang langit saat menembus langit dan bumi. Itu bisa dengan jelas dilihat dari mana saja dalam radius 50 meter. Li, tepat ketika pilar petir hitam menembak di lokasi di mana Jisuan berada, teriakan burung primordial terdengar di seluruh wilayah ini. Teriakan itu sangat kuno, dengan keganasan yang tak terlukiskan. Seolah-olah seekor binatang purba sedang bangun. Ledakan, ledakan, energi spiritual di wilayah ini meledak dari teriakan burung itu. Gelombang suara yang bisa dilihat dengan mata telanjang tersapu keluar, menyebabkan ruang sekitarnya beberapa ratus meter memiliki jejak distorsi dan berputar. Sosok Mu Chen gemetar saat dia terbang. Kakinya meluncur di langit sejauh 1000 meter sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri. Ketika dia berhasil menstabilkan sosoknya, ekspresi wajahnya menjadi berat. Matanya tertuju pada petir hitam. Jelas, seruan menakutkan itu berasal dari lokasi itu. Apa itu? Alis Mu Chen berkerut saat telapak tangannya dengan ringan menyentuh gelang biji mustard. Ketika teriakan primordial terdengar, dia merasakan bahwa telur hitam yang merupakan 9 neter bertelah sedikit tersentak. Semua mata di wilayah ini sedang melihat pilar hitam petir. Ternyata, perubahan peristiwa aneh tadi telah menarik perhatian mereka. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, pilar hitam itu perlahan menghilang saat petir tersebar. Pilar petir mulai menghilang. Sosok manusia yang samar-samar terlihat muncul di mata mereka. Semua orang melebarkan mata mereka saat itu juga, sedangkan mata Mu Chen menyipit. Petir menghilang saat sosok Jisuan muncul di depan mata semua orang. Namun, bertentangan dengan ekspektasi semua orang, tidak ada cedera di tubuhnya. Kondisinya saat ini sama seperti sebelumnya, bahkan kulitnya tidak hangus oleh petir. Di bawah serangan yang menakutkan itu, dia sebenarnya tidak terluka. Bagaimana mungkin? Su Huang berseru saat wajahnya berubah drastis, bersama dengan yang lainnya. Menghadapi serangan Mu Chen yang dilepaskan pada waktu yang tepat, bahkan bencana roh kelas 3 harus membayar harga darinya. Tapi, sekarang, bagaimana Jisuan masih baik-baik saja? Alis melengkung Luoli sedikit menyatu saat dia tenggelam dalam pikirannya. Setelah itu, dia melirik Wen Qingxuan dan melihat noda keterkejutan yang melintas di mata yang terakhir. Tangisan primordial dari sebelumnya, kata Luoli lembut. Tampaknya mirip dengan binatang spiritual super peringkat 8 di Myriad Beast Record, Primordial Sky Dragon Hawk. Wen Qingxuan dengan ringan menganggukkan kepalanya saat dia melanjutkan, tapi aku tidak tahu bagaimana Jisuan bisa melepaskan teriakan itu. Apakah dia memiliki harta karun yang terkait dengan Primordial Sky Dragon Hawk? Petik 2. Luoli menggelengkan kepalanya. Jisuan memang seseorang yang sulit dihadapi. Dia awalnya berpikir bahwa rencana Mu Chen sempurna,
Tetapi siapa yang bisa menyangka bahwa itu dibalas pada saat yang genting. Keributan meledak di wilayah ini. Semua orang dikejutkan oleh fakta bahwa Jisuan tidak terluka. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa menahan rasa hormat di hati mereka. Orang yang merupakan numero uno dari peringkat poin ini memang terlalu ganas sampai-sampai serangan seperti itu tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Di seluruh turnamen Akademi Spiritual Besar, siapa lagi yang bisa menyaingi dia? Sedangkan ahli di tingkat Wuling, Wen Buseng, Sue Tianhe, Liu Qingfun dan Fang Yun memiliki ekspresi yang berat saat mata mereka berkedip-kedip saat melihat Jisuan. Di atas langit, Mu Chen juga menatap Jisuan dengan cermat. Tidak ada ekspresi apapun di wajahnya. Serangannya yang seharusnya menjamin kemenangannya sebenarnya dimentahkan secara misterius. Ini membuat tingkat bahaya yang dia miliki untuk Jisuan di hatinya meningkat. Jauh, Jisuan juga berdiri di langit. Meskipun dia berhasil mempertahankan dirinya dari serangan menakutkan Mu Chen, dia tidak senang dari raut wajahnya saat niat membunuh yang gelap memenuhi matanya saat dia menatap Mu Chen. Mu Chen, kamu memang mengejutkanku. Suara menakutkan Jisuan dipenuhi dengan niat membunuh seolah-olah bisa menembus awan di langit. Saat ini, dia jelas berharap dia bisa merobek Mu Chen berkeping-keping. Hanya untuk berurusan dengan Mu Chen, dia telah mengungkapkan terlalu banyak kartu trufnya. Sebelumnya, dia hampir mengungkapkan kartu truf yang dia sembunyikan paling dalam. Sebelum final, mengungkapkan terlalu banyak kartu trufnya bukanlah kabar baik bagi Jisuan. Lagi pula, selain Mu Chen, ada banyak ahli puncak lainnya di turnamen Akademi Spiritual Besar yang juga tidak mudah untuk ditangani. Terutama Luoli dan Wen Qingxuan, tingkat bahaya yang dia miliki untuk kedua gadis itu tidak kalah dengan Mu Chen. Jika dia mengungkapkan terlalu banyak kartu trufnya, bahaya yang akan dia hadapi di final akan lebih besar. Awalnya, ia bermaksud untuk menyingkirkan Mu Chen sementara budidaya energi spiritualnya masih kurang. Tapi siapa yang bisa menyangka bahwa Mu Chen bisa menghadapinya sedemikian rupa? Mu Chen memandang Jisuan, yang matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Saat dia tertawa, kamu juga cukup mengejutkanku. Sepertinya Anda masih menyembunyikan kartu truf Anda. Mengapa Anda tidak menggunakannya dan melihat apakah Anda dapat menyingkirkan saya? Petik 2. Murid Jisuan menyempit saat niat membunuhnya melonjak. Luoli merasakan niat membunuh yang kejam yang datang dari Jisuan saat dia dengan erat mencengkeram pedang Dewa Luo-nya, hawa dingin mengalir di matanya. Wen Qingxuan, yang berdiri di sisinya, juga menegang tubuhnya. Seluruh wilayah ini tampak seolah-olah diliputi oleh niat membunuh Jisuan yang kejam karena semua orang terkejut sampai-sampai mereka tidak dapat berbicara. Tatapan Mu Chen tenang saat dia melihat Jisuan, yang terlihat sedikit menakutkan. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba tersenyum ringan. Berhenti menunjukkan sisi depan yang kuat. Karena kamu tidak lagi berani menyerang, ayo kita hentikan. Petik 2. Sudut mulut Jisuan bergerak-gerak saat dia melepaskan tinjunya. Dia tahu bahwa tidak mungkin pertandingan ini berlanjut kecuali mereka akan mengambil risiko mengungkapkan semua kartu truf mereka. Jika itu masalahnya, itu pasti bukan kabar baik bagi mereka di final. Selain itu, dia mengerti bahwa Mu Chen bukanlah lawan yang mudah dari pertempuran mereka sebelumnya. Meskipun dia memiliki kartu trufnya, dia tidak dapat menjamin bahwa Mu Chen telah menggunakan semua kartu trufnya juga. Jika dia masih menyembunyikan beberapa kartunya, hasil akhirnya adalah mereka berdua menderita dan tidak ada pihak yang menang. Jadi, itu bukan kabar baik bagi Jisuan. Dia bisa menjamin bahwa begitu dia terluka, tidak ada yang akan memberinya kesempatan untuk kembali, baik itu lawannya atau yang disebut rekan aliansi. Dengan demikian, dia tidak bisa lagi melanjutkan pertempuran ini lagi. Niat membunuh yang menakutkan yang muncul dari Jisuan mundur dengan kecepatan cepat. Ketika tekanan di surga dan bumi ini mereda, semua orang merasa lega di dalam hati. Hanya para ahli puncak yang agak kecewa saat tatapan mereka berkedip. Jisuan sangat melirik Mu Chen sebelum berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, suaranya yang menakutkan terdengar di antara langit dan bumi ini. Mu Chen, aku akan membiarkanmu merasakan kekalahan telak di final. Nikmati saat-saat terakhir Anda. Petik 2. Akhir pertunjukan, untuk saat ini. Saat tim Jisuan pergi, suara dinginnya yang berisi niat membunuh yang padat masih bergema di wilayah ini untuk waktu yang lama. Di bawah niat membunuh yang padat itu, tim yang tak terhitung jumlahnya di wilayah ini terkejut tanpa kata-kata saat mereka bertukar pandang.
Meskipun adegan saat ini tampak seolah-olah Jisuan terpaksa mundur, tidak ada yang mengira dia terlihat sengsara, karena mereka semua bisa merasakan bahwa Jisuan belum menggunakan kekuatan aslinya. Teriakan elang primordial sebelumnya adalah bukti terbaik. Karena semua orang tahu betapa kuatnya petir hitam Mu Chen, Jisuan masih mampu menahannya tanpa cedera. Kartu truf yang disembunyikan Jisuan jelas sangat menakutkan. Tapi, dalam situasi saat ini, itu adalah belenggu baginya untuk tidak bisa mengeluarkan kartu trufnya tanpa rasa khawatir, karena lawannya juga bukanlah ikan yang diletakkan di talenan. Meskipun kekuatan Mu Chen hanya tampak seperti bencana energi spiritual, kekuatan bertarungnya adalah sesuatu yang dapat sangat mengubah ekspresi ahli manapun di sini dan dengan hati-hati menghadapinya. Secara alami, lawan seperti Mu Chen adalah seseorang yang bahkan Jisuan yang mengerikan harus sedikit takut akan pertempuran yang tragis. Jika itu masalahnya, bahkan jika dia berhasil mengalahkan Mu Chen, dia masih harus membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Ketika sampai pada itu, dia masih harus berurusan dengan Luoli yang marah dan Wen Qingxuan, yang pendiriannya tidak diketahui. Menghadapi dua keindahan mutlak, bahkan Jisuan tidak yakin dia bisa menang. Kecuali jika dia mempertaruhkan semuanya. Dalam keadaan itu, Jisuan tidak punya pilihan selain mundur. Meskipun Jisuan telah mundur, semua orang tahu bahwa konfrontasi ini belum berakhir. Itu hanya mundur sedikit, karena Jisuan sedang menunggu final. Di final, dia bisa mengungkapkan semua kartu trufnya tanpa rasa takut. Pada saat itu, lain cerita jika Mu Chen masih membuat Jisuan takut. Ketika saatnya tiba, itu pasti akan menjadi pertempuran yang sengit. Di atas langit, Mu Chen dengan tenang menatap Jisuan saat dia pergi. Dia perlahan meredakan tubuh tegangnya saat noda pucat samar-samar terlihat di wajahnya. Sangat melelahkan baginya untuk mengeksekusi 3 seni ilahi, roda ilahi dari kayu surgawi, kitab suci kayu ilahi, serta seni pengendalian petir, dengan kultivasinya di bencana energi spiritual. Beruntung juga dia bisa mencapai bencana energi spiritual, memungkinkan energi spiritual di dalam tubuhnya tumbuh beberapa kali. Jika dia masih di bencana tubuh manusia, pasti mustahil baginya untuk mencapai prestasi seperti itu. Dia mengarahkan pandangannya ke arah yang Jisuan tinggalkan dengan ekspresi tenang. Namun, petunjuk ketajaman melonjak di kedalaman matanya. Konfrontasi ini dapat dianggap memiliki awal yang kuat, tetapi penyelesaian yang lemah. Namun, itu juga memungkinkannya untuk mengetahui seberapa kuat Jisuan. Lawan masa lalu ini telah menjadi begitu dalam dan tidak dapat diprediksi sekarang. Benar-benar lawan yang tangguh. Mu Chen perlahan mengepalkan tinjunya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, bencana energi spiritual masih cukup. Selama konfrontasi mereka, Mu Chen bisa merasakan bahwa Jisuan telah menyembunyikan banyak hal. Kedalaman kekuatannya seharusnya tidak pada level ini. Dengan demikian, itu membuat Mu Chen merasa untuk pertama kalinya bahwa kekuatannya masih belum mencukupi, terutama energi spiritualnya. Dibandingkan dengan Jisuan, yang berada di bencana roh kelas 3, dia masih terlalu rendah. Meskipun dia bisa memperpendek jarak dengan tubuh fisiknya, energi spiritual adalah yang paling penting. Jika dia ingin mengeluarkan kartu truf yang lebih kuat, dia akan membutuhkan dukungan yang lebih besar dari energi spiritual. Jadi, jika dia ingin benar-benar mengalahkan Jisuan, dia pasti harus meningkatkan kekuatannya. Mu Chen menghirup udara saat dia menekan gelombang di hatinya saat dia dengan lembut bergumam, final, itu harus segera. Jisuan, mari kita keluarkan semua kartu truf kita saat itu dan mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Petik 2. Keheningan di wilayah ini berlangsung lama. Niat membunuh yang deras juga telah benar-benar hilang, memungkinkan semua tim yang kuat menjadi lega. Mereka bertukar pandang saat mereka dengan aneh menatap Mu Chen, yang ada di langit. Beberapa tim sudah mulai pergi. Karena pertempuran telah berakhir, tidak ada alasan bagi mereka untuk bertahan lebih lama lagi, jika mereka akan menjadi sasaran tim kuat lainnya. Memiliki pemikiran ini, suara mendesing terdengar di langit saat tim lain pergi dengan tertib. Bahkan ketika mereka pergi, mereka tetap menjaga pertahanan mereka hingga level tertinggi. Hanya dalam beberapa menit, wilayah yang mengumpulkan tim yang tak terhitung jumlahnya ini telah mengosongkan, meninggalkan kehancuran dan puncak gunung yang pecah sebagai bukti bahwa pertempuran besar telah terjadi di lokasi ini. Haha, kamu memang tangguh untuk seseorang yang disukai oleh permaisuri klan Dewa Luo berikutnya. Sue Tianhe berkata sambil tersenyum ke arah Mu Chen.
Mu Chen samar-samar melirik Sue Tianhe saat dia menjawab, klan Dewa Darahmu pasti bosan menempuh jarak seperti itu hanya untuk berpartisipasi dalam turnamen akademi spiritual besar. Bahkan permaisuri klan Dewa Luo berikutnya ada di sini, tidak ada yang aneh dari kami berada di sini. Sue Tianhe kemudian mengarahkan pandangannya ke arah Luo Li saat hawa dingin melintas di murid-murid merahnya. Dia mengerutkan bibirnya saat dia tersenyum, dia adalah harapan klan Dewa Luo sekarang. Jika aku bisa membunuhnya, klan Dewa Luo akan benar-benar putus asa. Saat dia berbicara, tatapan Mu Chen berubah sangat menakutkan. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat Jisuan sebelumnya sangat tidak bisa dibandingkan dengan yang sekarang karena itu membuat Sue Tianhe menyipitkan matanya. Kalau begitu aku hanya bisa menyembelih sampahmu di sini. Senyuman buas muncul di wajah menawan Mu Chen. Sebuah lampu merah menyala di seluruh pupilnya saat niat membunuh yang sangat deras menyebar. Niat membunuh yang mengejutkan yang tiba-tiba dilepaskan oleh Mu Chen membuat semua orang di sini khawatir. Mereka tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke pesta Sue Tianhe. Jelas, mereka tidak menyadari bagaimana pesta Sue Tianhe tiba-tiba memprovokasi Mu Chen sedemikian rupa. Sosok Luo Li bergerak saat dia muncul di samping Mu Chen. Pupilnya yang sebening kristal sangat dingin pada saat ini karena tangannya yang mencengkeram pedang Dewa Luo-nya bergetar kecil saat teriakan pedang terdengar. Shen Changsheng, Li Xuantong, Su Xuan, dan yang lainnya di bawah juga memusatkan perhatian pada pesta Sue Tianhe. Wen Qingxuan menatap Sue Tianhe saat dia mendengus pelan. Sebuah tombak perang emas muncul di tangannya saat itu miring, mengarah ke bawah. Armor pertempuran emas membungkusnya saat itu memamerkan sosoknya yang mengejutkan. Ketika Sue Tianhe melihat reaksi pihak lain dari kata-katanya, dia menyipitkan matanya saat dia melihat Liu Qingxun dan Fang Yun. Haha, ketika Liu Qingxun dan Fang Yun melihat tatapan Sue Tianhe, mereka tersenyum. Namun, mereka tidak memiliki niat untuk membantu saat mereka mengentakkan kaki di udara dan terbang menjauh. Meskipun mereka bersekutu dengan Jisuan, mereka tidak memiliki banyak hubungan dengan Sue Tianhe. Jadi, tidak mungkin bagi mereka untuk bertarung dengan Mu Chen hanya untuk Sue Tianhe. Terutama ketika Mu Chen telah mengungkapkan kekuatannya yang bahkan dapat menyebabkan mereka merasa takut. Bagaimanapun, memasuki final dengan kekuatan mereka adalah suatu kepastian. Karena itu, mereka tidak ingin menyinggung Mu Chen lagi sekarang. Mu Chen menatap Liu Qingxun dan kelompoknya, tetapi dia tidak menghalangi mereka. Pada titik ini, dia tidak ingin bertarung dengan tim-tim top itu, karena itu hanya akan mendorong mereka lebih dekat ke Jisuan. Ketika Sue Tianhe melihat Liu Qingyun dan kelompoknya pergi, tatapannya gelap saat dia mendengus dingin. Dia mengetupkan kakinya di udara saat aliran darah mengalir, menelan dia dan timnya. Aku akan membiarkan kalian menikmati ini sekarang. Saya tidak akan mengizinkan salah satu dari Anda untuk tersenyum di final. Petik 2. Suara dingin Sue Tianhe bergema saat sungai darah meledak menjadi cahaya berdarah saat terbang, menghilang dalam sekejap mata. Meskipun dia ingin berurusan dengan Luo Li, formasi pihak lain terlalu kuat. Jika mereka bertarung dalam situasi itu, mereka pasti akan kalah. Dengan demikian, Sue Tianhe hanya bisa melarikan diri dengan cemberut bersama timnya. Mu Chen tidak menghalangi pesta Sue Tianhe saat mereka pergi karena dia tahu bahwa ini bukan waktu yang tepat. Jika aku bertemu mereka di final, mereka bisa bermimpi kembali ke klan Dewa Darah. Mata Mu Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Meski akan sedikit merepotkan untuk membunuh di sini, aturannya akan hilang di final. Jelas, dia tidak bisa berharap lebih keras untuk membantai klan Dewa Darah yang mengawasi Luo Li. Luo Li menoleh saat tatapan dinginnya dengan cepat berubah lembut. Bibir kemerahannya naik sedikit saat dia terlihat sangat menawan dengan senyumnya. Kenapa kamu sangat marah? Luo Li sedikit memiringkan kepalanya. Melihat Mu Chen, ada sedikit senyum di matanya yang sejernih kristal. Itu pasti karena niat membunuh yang mengejutkan yang tiba-tiba melonjak dari Mu Chen yang membuatnya dalam suasana hati yang baik. Para bajingan itu menaruh ide mereka pada istriku, bagaimana mungkin aku tidak marah? Mu Chen mendengus. Omong kosong, siapa istrimu? Wajah Luo Li memerah saat dia melihat Mu Chen, terlihat marah dan malu pada saat bersamaan. Mu Chen terkekeh saat hatinya diaduk oleh penampilan langka Luo Li yang pemalu dan dia tidak bisa membantu mengulurkan tangannya, meraih tangan gadis pemalu itu ke dalam tangannya. Luo Li sedikit terkejut. Bagaimanapun, ada terlalu banyak orang yang hadir di sini dan di tempat, dia sedikit berjuang.
Tapi ketika dia melihat sedikit pucat yang tersembunyi di wajah Mu Chen, dia menghentikan perjuangannya saat dia menggigit bibirnya, menatap ke arah yang ditinggalkan Ji Xuan dengan tatapan dingin. Batuk, batuk kering tiba-tiba terdengar. Ketika Mu Chen mengangkat kepalanya, dia melihat Wu Ling tersenyum saat dia muncul di hadapannya. Di belakang Wu Ling, berdiri seorang gadis menggerakkan yang mengenakan gaun panjang merah segar yang tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya. Namun, matanya samar-samar menatapnya.